Hai semuanya, gue Gilbert. Gue bikin video karena gue bosen. Bukan bosen sih, hobi. Nah, video kali ini gue mau lanjutin lagi sih sebenarnya teori perilaku produsen untuk produksi jangka pendek. Tapi kali ini gue mau lebih fokus ke matematikanya gitu, matematis. Karena berhubung materi ini juga cukup sering untuk muncul di seleksi-seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Selain kadang teori kayak gini, kadang juga berupa hitung-hitungan. Jadi sebenarnya poin pentingnya adalah selama kalian ingat poin 1 sampai poin 7 yang udah sempet gue jabarin di sini, sebenarnya mau apapun dibikin soalnya itu sebenarnya cukup gampang lah, cukup ya tanda kutip easy gitu. Kita udah tahu visionnya kita harus nyari apa gitu. Jadi mungkin di sini deh, contoh sederhananya deh, kalau seandainya kita punya fungsi total product gitu ya, anggap aja fungsinya X2 atau jangan X2 deh, sorry, liber, pakai L. Jadi anggaplah kita punya fungsi kayak gini deh, L pangkat 2 kurang L pangkat 3. Jadi kita punya fungsi total product kayak gini ya. Biasa banyak tuh pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kayak contoh variasi yang pertama, kita ditanyain coba dong dicari berapa sih total product, marginal product, dan juga mungkin average product gitu ya. Ketika kuantitinya atau jumlah labornya itu sama dengan 1/4 gitu contohnya ya. Gitu ya udah kalau soalnya kayak gini kan cukup straightforward ya, jelas bahwa sebenarnya oh ya udah untuk kalau mau cari total produknya labornya tinggal disubstitusi aja 1/4, jadi 1/4 pangkat 2 kurang 1/4 pangkat 3 gitu. Berarti ini berapa ya? Ini btw gue bikin ngasal-ngasal aja sih sebenarnya fungsinya. Ini berarti jadi 1/16 ya, 1/16 kurang 1/64, ya 64. Jadi udah ini nanti jadinya 1/60, bukan 1/64, ini 64, samain penyebut ya, ini berarti kali 4, 4 kurang 1, jadinya total produknya nilainya 3/64 gitu. Jadi ini cukup jelas ya. Terus kalau ditanya berapa marginal produknya, ya tinggal cari aja ya turunan dari total produknya. Jadi kalau total produknya L pangkat 2 kurang L pangkat 3, kalau kita turunin kan berarti jadinya 2 kali L dikurang 3L kuadrat gitu kan. Jadi kalau kita mau nyari ya tinggal dimasukin juga aja nih 1/4-nya gitu. Berarti jadi deh ini nanti jadinya 2/4 dikurang 3/4. Berarti nanti hasilnya jadi berapa nih? Kok jadi minus ya? Iya nggak sih? Minus nggak sih? Kali 2, ya benar minus. Jadi berarti 1/2 kurang 3/4 ya. MP-nya jadi minus 1/4 nih. Ya nggak apa-apa. Nah, terus kalau ditanyain berapa sih average produknya gitu. Yaudah average product itu kan rumusnya tinggal total product bagi dengan labor. Total produknya kita udah dapat 3/64. Tinggal dibagi labornya. Labornya kan 1/4, jadi dibagi 1/4. Berarti average produknya jadi 3/64. 3, aduh kekecilan. Gue bikin di atas deh. Jadinya berarti average produknya jadinya 3/64 dikali 4. Ini cepatnya coret jadi 1, coret 4 berarti jadi 16. Jadinya average produknya kita dapatnya 3/16. Nah ini salah satu soal yang cukup straightforward, jelas bahwa ya udah kita dikasih suatu fungsi tinggal masukin aja angka labornya kita udah dapat jawabannya. Nah tapi kadangkala soalnya tuh tidak semudah ini gitu. Kadang ada aja soal-soal gitu kayak nanya, oh boleh dong dicari tahu berapa sih jumlah labor yang harus digunakan kalau seandainya kita mau total produknya itu maksimum gitu. Gitu. Nah, ingat aja sebenarnya poin yang tadi, total produk ini akan maksimum ketika apa? Ketika marginal produknya sama dengan 0 kan. Berarti kita cari dulu nih marginal produknya. Tadi diturunin aja kan, berarti fungsinya jadinya 2L kurang 3L kuadrat gitu. Terus mintanya TP-nya maksimum, ya udah berarti marginal produknya jadi 0 aja. Gitu. Jadinya 3L kuadrat sama dengan 2L. Nah, L ini coret hilang, L ini hilang 1 L-nya. Jadi sisa 3L sama dengan 2. Jadi kita tahu nih L-nya saat 2/3.
gitu. Udah deh dapat. Ada juga kadang-kala beberapa soal-soal variasi kayak contoh nanyanya coba dong dicari kondisi ketika average produknya maksimum gitu. Berapa sih jumlah labornya? Nah, jangan lupa ketika average produk ini maksimum berarti ini kondisinya ketika apa nih? Marginal product sama dengan average product ya. Atau sebenarnya ada juga sih cara nge-cheatnya adalah ya udah tinggal cari aja turunan dari average product itu harusnya sama dengan 0. Nah, bisa pakai dua cara ini. Tadi kita udah dapat ya, rumus marginal product itu 2L kurang 3L kuadrat gitu kan. Nah, kita tinggal cari aja nih rumus average product. Average product itu kan total product bagi labor. Jadi fungsi total product yang tadi kita bagi labor aja. Berarti harusnya jadinya L kurang L kuadrat ya. Nah, kita pakai cara yang pertama. Jadi kayak contoh kalau marginal product sama dengan average product. Berarti kan 2L kurang 3L kuadrat sama dengan L kurang L kuadrat ya. Jadinya berarti 2L kurang L, di sini jadi 3L kuadrat kurang L kuadrat. Jadilah ini jadi L doang, yang sebelah kanannya berarti jadi 2L kuadrat. Nah, L-nya saling coret, kita dapat nih, nanti L-nya tinggal 1 dibagi 2. Dapatlah ketika L-nya 1/2, ternyata average produknya maksimum. Gitu. Ada kalanya juga kadang pertanyaannya kayak nanya, kira-kira di jumlah labor sebesar berapa kira-kira terjadi LDR gitu. Law of diminishing return. Nah, jangan lupa law of diminishing return ini kan start ketika labornya sudah ketika marginal produknya udah maksimum kan. Setelah lewat dari marginal produknya maksimum, maka LDR ini akan terjadi. Sehingga ya udah goalsnya adalah kita cari nih MP saat maksimum. Gitu. Berarti kita udah dapat ya tadi rumus marginal produknya kan 2L kurang 3L kuadrat. Nah, cara untuk dapat maksimumnya gimana? Caranya cari aja turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Berarti dari fungsi marginal produk yang udah kita dapat, turunin lagi. Gitu. Maka kita akan dapat hasilnya jadi 2 kurang 6L. Nah, ini yang harus sama dengan 0. Sehingga jadinya 2 sama dengan 6L. Dapatlah nanti L sama dengan 2/6 atau sama dengan 1/3 gitu. Dan bakal masih banyak lagi sih sebenarnya variasi-variasi soalnya, tapi ingat aja sebenarnya sesering kalian latihan soal-soalnya dan juga cukup familiar dengan berbagai informasi-informasi penting tadi, harusnya apapun soalnya bisa untuk dikerjain gitu. Oke. Nah, ini mungkin rekap aja, berarti kalau misalnya dari berbagai soal yang tadi kita bisa tahu ini ya, ini quantity, ini labor gitu. Terus anggaplah berarti ini total produknya gitu. Ini maksimumnya di sini ya berarti. Berarti kita kalau misalnya gambar marginal produknya naik terus turun. Nah, ini marginal produknya nih. Ini harus ketika marginal produknya sama dengan 0, maka total produknya maksimum. Nah, terus baru kita gambar nih average produknya pada saat dia maksimum. Baru diturunin sini. Ini average product. Jadi kita tadi udah tahu ketika total produknya maksimum, jumlah labornya 2/3. Jadi di sini kondisinya 2/3. Oke. Nanti kalau ditanya berapa jumlah quantity yang maksimumnya, ya nanti berarti labor yang sama dengan 2/3 ini masukin balik lagi aja ke fungsi total product gitu. Terus kalau mau cari berapa sih average product yang maksimum, tadi kita dapatnya 1/2. Berarti di sini kondisi labornya 1/2. Gitu. Tadi kita udah cari juga berapa sih jumlah labor ketika terjadi LDR. Berarti ketika MP-nya maksimum ya di sini. Nah, ini 1/3 nih. Gitu. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Tadi juga kita dapat ketika ini ya. Ketika labornya sama dengan 1/4 nih yang kondisi A gitu. Nah, itu juga nanti bisa dimasukin aja ke titik poin aja. Gitu. Oke. So, di sini BTW agak salah nih, marginal produknya 2L kurang 3L kuadrat. Ini labor kuadrat, jadi masukinnya 1/4 ya. Ini berarti bukan ini nih, ini jadi 3 sama dengan 1/16. Gitu, ini berapa nih? Kalau kita samain penyebut jadi 16, jadinya 2 dikurang, 2, 4 ya ini. 4 ini 8, Ini 8 dikurang 3. Jadinya 5/16 nih marginal produk ya.
Oke deh, mungkin itu aja sih soal contoh soalnya singkatnya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyain lebih lanjut, ada contoh soal tertentu, boleh kabarin aja. Oke, sip. Thank you for watching. Semoga membantu.